Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sumawati dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PGMI semester 2 dengan NIM 2312477. Saya akan menceritakan tokoh Islam. Beliau adalah perempuan yang sangat kuat, dalam arti kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Masyidah dan keluarganya. Masyidah ialah tukang sisir putri Fir'aun. Keteguhan iman mengantarkan Masyidah dan keluarganya mati syahid demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harum semerbak makam Masyidah dan keluarga bahkan tercium oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Isra Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihissalam. Masyidah yang mati syahid bersama anak-anaknya yang digodok Fir'aun dalam kuali besar. Masyidah disebut dalam sebagian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai Isra Mi'raj yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atta bin Sa'ib dalam perjalanan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak, seperti harum kasturi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini adalah harum Masyidah, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyidah, wahai Jibril?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masyidah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyidah merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia ditugaskan sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyidah setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim disampaikan Nabi Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masyidah termasuk sang majikan. Tetapi, di kalangan istana Raja Fir'aun, ternyata ada beberapa pengikut Nabi Musa alaihissalam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selain Masyidah, yakni Siti Asiyah, yang tidak lain istri dari sang Raja Fir'aun. Hingga pada suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyidah dan keluarganya. Saat itu, Masyidah tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba, sisir di tangan Masyidah terjatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyidah. Allah, seru Masyidah spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyidah. "Siapakah Allah itu?" tanya putri Fir'aun. "Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyidah siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun." Tetapi Masyidah tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas dari tubuhnya. Ketakutan menderu dari hatinya. "Siapa Allah itu?" tanya putri Fir'aun. "Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku?" seru sang putri. Masyidah pun terus bungkam.
Namun, sang putri terus mendesaknya, sehingga keberanian pun datang dari Siti Masyidah. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan hendak diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masito dengan tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju pendiaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja ia dengar dari lisan Masito. Sementara, Masito mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap diri mendapatkan hukuman dari sang raja. Firaun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masito ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masito pun pergi menuju panggilan sang raja. Apakah kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Firaun dengan suara menggelegar. Seluruh istana ditakutkan dengan amarahnya. Namun tanpa gentar, Masito menjawab dengan ringan. Iya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan seluruh alam, kata Masito. Firaun pun menyuruh pengawalnya untuk mengikat Masito. Kemudian menaruh seekor ular besar di hadapan Masito. Namun Masito tak bergidik. Bertambahlah amarah emosi sang Firaun. Ia pun segera memanggil tangan kanannya, Haman. Itulah namanya. Dia diperintah untuk mengeksekusi mati keluarga Masito. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pegawai untuk menangkap Masito dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lainnya untuk membuat lubang besar untuk diisi air panas, layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud merebus hingga mati keluarga Masito. Tibalah hari eksekusi. Rakyat semua dikumpulkan untuk menyaksikan peristiwa sadis ini. Hukuman ala Firaun. Masito bersama keluarganya dan sang suami dan keempat orang anak yang termasuk bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman dari Firaun. Mereka melihat kubang besar berisi air yang mendidih yang siap melumpuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan siksaan dari seorang manusia. Mereka lebih memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh alam. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman, apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Firaun? Namun, jawaban mereka selalu sama. Setiap kali ditanya, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Firaun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun harus terjun ke kawah panas ini. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak hidup-hidup mereka dalam kubang air yang mendidih. Maka bulatlah keputusan Haman untuk memasak mereka hidup-hidup dalam kubang air yang mendidih. Kemudian Firaun memerintahkan kepada para pembantunya agar menyiapkan sebuah belanga atau kuali besar, lalu belanga itu dipanaskan dengan api. Kemudian dia memerintahkan Masito agar menyeburkan diri ke dalam belanga itu. Masito berkata, saya mempunyai sebuah permintaan kepadamu. Firaun pun berkata, sebutlah permintaanmu itu. Masito berkata,
Kamu kumpulkan tulang-tulangku dan tulang keluargaku di suatu tempat. Fir'aun menjawab, baiklah, saya turuti permintaanmu, mengingat kamu mempunyai hak pada kami. Suami Masyito yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dialap air yang mendidih. Hanya tinggal daging gosong yang tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman berbahak-bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Tetapi Masyito terus di atas ketegarannya, mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sang suami, giliran sang anak-anak. Satu persatu mereka dipaksa masuk ke dalam air yang mendidih, yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyito. Tersisa Masyito dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diseretlah ia dan bayinya mendekati air yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan air yang sangat panas, tiba-tiba syaitan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan merasa sedih dan kasihan kepada sang bayi. Yang dimana sang bayi yang belum sempat tumbuh besar melihat dunia. Yang baru lahir tanpa dosa. Masyito pun menghentikan langkahnya menuju ajal. Ia terus saja memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir, Masyito akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Firaun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyito berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masyito tidak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya kepada Allah. Lalu, dengan kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibu, wahai ibu, jangan takut. Sesungguhnya syurga menanti kita. Ujar sang bayi yang digendongnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 4 orang bayi yang masih dalam buayan dapat berbicara, yakni anak Masyito, saksi Nabi Yusuf, teman Juraiz, dan Isa putra Maryam. Mendengar ucapan sang bayi, Masyito pun kembali ke tegarannya dan keberaniannya. Ia pun mencium anaknya. Kemudian masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyito dan keluarganya mengakhiri hidupnya dengan berpegang teguh pada akidah. Harum semerbak menyeruak dari dalam kuali yang mendidih itu. Setelah itu, Fir'aun memenuhi permintaan Masyito dengan mengumpulkan tulang-tulang mereka dan dikuburkan dalam suatu tempat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Masyito dan keluarganya, yakni menunjukkan keteguhan iman yang luar biasa. Bahkan di hadapan siksaan keji Fir'aun pun, mereka rela mati demi mempertahankan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah mereka menjadi contoh bagi kita untuk selalu teguh dalam iman meskipun dihadapkan dengan berbagai cobaan dan rintangan. Keberanian Siti Masyito dan keluarga pun menunjukkan bahwa kita tidak boleh takut untuk menunjukkan keberanian, meskipun itu bertentangan dengan kehendak orang lain. Dari kesabaran mereka menunjukkan bahwa kita harus selalu bersabar dalam menghadapi cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Dari kisah Masyito dan keluarga adalah kisah yang penuh dengan inspirasi bagi kita dan pelajaran yang berharga. Kisah mereka menjadi pengingat bagi kita untuk selalu teguh dalam iman, berani menunjukkan kebenaran, menyayangi keluarga, bersabar dalam menghadapi cobaan, bertawakal kepada Allah, dan senantiasa berbuat kebaikan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.